Ketika mendengar nama Duryodhana, banyak orang langsung menganggapnya sebagai simbol kejahatan. Ia disebut sebagai sosok yang tamak, haus kekuasaan, dan biang keladi kehancuran dalam Mahabharata. Namun, apakah benar Duryodhana hanya seorang penjahat? Sejarah selalu ditulis oleh pemenang, dan dalam Mahabharata, Pandawa adalah pihak yang menang. Kisah mereka diceritakan sebagai perjuangan dharma melawan adharma, atau kebaikan melawan kejahatan. Tapi apakah semuanya benar sesederhana itu? Ataukah ada sisi lain dari Duryodhana yang selama ini diabaikan? Hari ini kita akan melihat Mahabharata dari sudut pandang yang berbeda. Hari ini kita akan mengenal Duryodhana, sang raja yang sejati. Sejak kecil, Duryodhana sudah ditakdirkan menjadi Raja Hastinapura. Ia adalah putra sulung dari Raja Dhritarashtra dan Ratu Gandhari. Secara umum, ia adalah pewaris yang sah. Namun takdir berkata lain. Pandu, ayah dari Pandawa, adalah adik Dhritarashtra, tetapi karena Dhritarashtra buta, tahta diberikan kepada Pandu. Ketika Pandu meninggal, para menteri dan tetua kerajaan lebih cenderung mendukung Yudhishthira, anak sulung Pandu, untuk menjadi raja. Bagi Duryodhana, ini adalah ketidakadilan yang nyata. Mengapa ia yang lahir dari raja yang sah harus menyerahkan haknya kepada anak-anak Pandu? Sejak saat itu, ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjaga hak keluarganya. Apakah salah jika ia ingin mempertahankan tahta yang seharusnya menjadi miliknya? Dalam dunia Mahabharata, kasta menentukan segalanya. Seorang ksatria hanya boleh bergaul dengan sesama ksatria. Seorang brahmana hanya boleh dihormati oleh golongannya sendiri. Namun, Duryodhana tidak peduli dengan itu. Ketika dunia menolak Karna, seorang anak kusir yang berbakat luar biasa, hanya karena statusnya, Duryodhana adalah satu-satunya yang berdiri di sisinya. Saat Karna dihina dan ditolak untuk bertanding melawan Arjuna, Duryodhana tidak tinggal diam. Ia langsung mengangkat Karna sebagai Raja Angga, memberinya kehormatan dan tempat di antara para ksatria. Bagi Duryodhana, kehebatan seseorang tidak ditentukan oleh kelahirannya, tetapi oleh kemampuannya. Apakah ini tanda seorang penjahat? Ataukah ini bukti bahwa Duryodhana adalah seorang pemimpin sejati yang tidak memandang perbedaan kasta dan status? Salah satu alasan mengapa Duryodhana dibenci adalah karena ia dianggap sebagai dalang di balik permainan dadu yang menyebabkan Pandawa kehilangan segalanya. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang lain. Saat itu Pandawa sendiri menerima tantangan permainan dadu. Tidak ada yang memaksa mereka untuk bertaruh, tetapi mereka melakukannya, bahkan setelah kalah berkali-kali. Mereka tetap bermain hingga akhirnya kehilangan kerajaan dan diri mereka sendiri. Bukankah ini kesalahan mereka sendiri? Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibenarkan: penghinaan terhadap Drupadi. Duryodhana memang merasa terhina ketika Drupadi menolak dirinya dan menghina ayahnya. Ia mungkin ingin membalas dendam, tetapi peristiwa pelecehan terhadap Drupadi adalah tindakan yang berada di luar batas. Namun, apakah itu sepenuhnya kesalahan Duryodhana? Dalam naskah Mahabharata yang lebih tua, tidak ada bukti kuat bahwa Duryodhana sendiri yang memerintahkan penghinaan ini. Yang bertanggung jawab adalah Dursasana dan Sangkuni. Duryodhana mungkin menghukum Pandawa, tetapi apakah ia benar-benar menginginkan kehormatan Drupadi dirampas?
Ini adalah pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah kita ketahui jawabannya. Ketika perang Kurukshetra dimulai, Duryodhana menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang prajurit yang luar biasa. Bertentangan dengan anggapan banyak orang, Duryodhana tidak pernah menggunakan siasat curang. Ia bertarung dengan kehormatan, berhadapan langsung dengan musuh-musuhnya di medan perang. Bahkan ketika semua sebetulnya mulai gugur, ia tetap berdiri dan bertempur sampai akhir. Namun nasib buruk selalu mengikutinya. Saat duel terakhirnya melawan Bima, Duryodhana masih memiliki peluang untuk menang, tetapi atas saran Krishna, Bima melanggar aturan pertempuran ksatria dan memukul paha Duryodhana dengan gadanya. Dalam aturan perang, memukul bagian tubuh di bawah pusar adalah tindakan yang tidak bermoral. Tetapi Bima melakukannya. Duryodhana kalah, tetapi bukan karena ia lemah. Ia kalah karena lawannya melanggar aturan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para ksatria. Di saat-saat terakhirnya, Duryodhana berkata, "Hari ini aku telah membuktikan bahwa aku lebih baik dari mereka. Aku tidak pernah curang, aku tidak pernah berkhianat. Aku kalah bukan karena aku lebih buruk, tetapi karena mereka menggunakan cara-cara yang hina untuk mengalahkanku." Duryodhana selalu dianggap sebagai simbol kejahatan. Tetapi jika kita lihat lebih dalam, ia bukan hanya seorang antagonis tanpa alasan. Ia adalah seorang pemimpin yang memperjuangkan haknya sebagai pewaris kerajaan. Ia adalah seorang sahabat yang tidak memandang kasta dan memberi Karna tempat di dunia ksatria. Ia adalah seorang pejuang yang bertarung dengan kehormatan hingga akhir. Apakah ia penuh dengan ambisi? Ya. Apakah ia terkadang bertindak dengan emosi? Tentu saja. Tetapi, apakah ia sejahat yang sering diceritakan? Pada akhirnya, sejarah ditulis oleh para pemenang, dan Duryodhana adalah salah satu penguasa yang kalah dalam perang. Namun, di balik semua itu ada satu pertanyaan yang masih menggantung. Jika Duryodhana yang menang dalam perang Kurukshetra, apakah dunia akan menganggapnya sebagai seorang penjahat atau justru sebagai seorang pahlawan? Dari Duryodhana kita belajar bahwa kejahatan tidak benar-benar jahat, karena semuanya mempunyai latar belakang untuk melakukannya. Tulis di kolom komentar apa yang mau kita bahas selanjutnya. Terima kasih.